Kekuatan dalam keheningan, sebuah narasi stoik. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak pernah diam, ada satu kekuatan yang sering terlupakan, keheningan. Bukan sekadar diam tanpa suara, namun keheningan yang hadir dengan kesadaran. Keheningan yang tidak lari dari dunia, tapi mengamati dunia tanpa terikat olehnya. Jika Anda menyadari satu hal yang sering terlewat, bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak di permukaan. Ia tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia tidak butuh keramaian untuk merasa berarti. Kekuatan sejati tumbuh dalam keheningan. Bayangkan seorang pria berdiri di tengah badai. Angin menerpa wajahnya. Petir mengoyak langit. Tapi ia diam, tenang. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia tahu badai akan berlalu. Sama seperti kehidupan yang tak pernah benar-benar tetap. Yang gaduh hari ini bisa hening esok pagi. Keheningan bukan bentuk pelarian. Ia adalah latihan untuk menerima kenyataan. Seorang stoik duduk tenang di tengah keramaian, tidak karena ia acuh, tapi karena ia tahu tidak semua hal layak untuk direspons. Banyak hal hanya layak diamati. Banyak omongan hanya layak didengar, lalu dilepaskan. Kita hidup di zaman yang mencintai kebisingan. Media sosial, debat tanpa ujung, notifikasi yang tak henti. Semua berlomba untuk didengar, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Semua ingin bicara, tapi jarang yang bersedia diam. Keheningan adalah bentuk keberanian, karena diam menuntut disiplin, menuntut kendali diri, menuntut kita untuk tidak reaktif, untuk tidak tergoda membalas setiap komentar, menanggapi setiap emosi, atau menjawab setiap provokasi. Seorang stoik belajar untuk diam sebelum berbicara, karena dalam diam ada ruang untuk berpikir, dan dalam berpikir tumbuh kebijaksanaan. Kata-kata yang lahir dari diam adalah kata-kata yang tak perlu diulang untuk dimengerti. Mereka berbobot, bermakna. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tapi oleh penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kekuatan untuk mengubah penilaian itu." Bagaimana kita mengubah penilaian itu? Dengan jeda, dengan keheningan, dengan diam sejenak sebelum bereaksi. Karena saat kita diam, kita belajar memisahkan antara kenyataan dan asumsi, antara apa yang terjadi dan cerita yang kita ciptakan di kepala kita. Keheningan bukan milik para pengecut. Ia adalah wilayah para pemikir. Ia adalah tempat para pemilik kendali diri. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf, mengatakan, manusia tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh cara mereka menafsirkan kejadian itu. Dan untuk bisa menafsirkan dengan jernih, kita butuh diam. Butuh ruang di antara stimulus dan respons. Dalam keheningan, kita menemukan diri. Bukan diri yang dibentuk oleh opini orang, tapi diri yang asli, yang tidak terdistorsi oleh komentar dan likes, yang tidak gentar ketika disanjung, dan tidak tumbang ketika dihina. Keheningan mengajarkan kita untuk cukup. Cukup dalam rasa, cukup dalam tindakan, cukup dalam ekspektasi. Karena keheningan membisiki kita bahwa dunia tidak perlu dikendalikan. Yang perlu kita kendalikan hanyalah diri sendiri. Bayangkan, pagi yang tenang, kopi hangat di tangan, tidak ada musik, tidak ada notifikasi, hanya dirimu dan napasmu. Itulah kekayaan sejati. Karena ketika kita belajar hidup dalam keheningan, kita tidak lagi menjadi budak kebisingan. Kita tidak panik ketika ditinggalkan. Kita tidak gembira berlebihan ketika dipuji. Kita tidak khawatir akan masa depan dan tidak menyesali masa lalu. Kita hadir di sini, dalam tenang, dan di sanalah kekuatan sejati bersemayam.